Dokter Sochu yang cantik tengah menikmati pemandangan kota sambil bersepeda pada siang yang cerah. Ia berhenti di kedai langganannya untuk membeli minuman segar. Suasana hatinya yang tenang tiba-tiba terusik saat tanpa sengaja tersiram air oleh para tentara yang sedang berlomba di dekatnya. Moodnya langsung berubah, dan ia pun meminta salah satu tentara untuk meminta maaf karena telah membuat bajunya basah. Namun, tentara tampan itu menolak meminta maaf karena merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Sochu benar-benar emosi dan hendak menyiram tentara tampan itu kembali. Namun, sebelum air sempat mengenainya, tentara tersebut segera menghindar. Keadaan semakin tegang, tetapi seketika terhenti saat tentara itu mendapat panggilan mendesak untuk segera bersiap pergi ke suatu tempat. Sochu langsung menuju rumah sakit setelah mendapat pesan dari gurunya. Sesampainya di sana, ia mendapati rumah sakit sedang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Chu, yang baru tiba, menjadi sandera karena ia dipaksa mengobati salah satu penjahat yang terluka. Meskipun begitu, ia tetap memberikan pertolongan, sekalipun yang ditolong adalah seorang penjahat. Di luar rumah sakit, tim tentara terbaik bersiap untuk misi penyelamatan. Mereka bekerja sama untuk menangkap semua penjahat di dalam sana. Situasi menegangkan terjadi ketika seorang tentara terkena tembakan saat melindungi rekan-rekannya. Tentara tampan yang sebelumnya berselisih dengan Sochu ternyata adalah komandan pasukan khusus Cina. Ia terlihat sangat kesal terhadap Xiao karena dianggap telah menyebabkan rekannya dalam bahaya. Setelah operasi selesai, Sochu berusaha meminta maaf atas kejadian buruk yang menimpa salah satu anggota pasukan khusus. Namun, Liang Mus, sang komandan, enggan mempedulikannya. Ia bahkan menyalahkan Sochu dan menyebutnya tidak layak menjadi seorang dokter. Sochu hampir menangis mendengar ucapan itu dan meminta Liang Mus untuk menarik kembali kata-katanya. Karena kesal, Liang Mus justru mengikat Sochu ke dinding agar ia tidak terus berbicara. Dalam hati, Sochu berjanji akan memberi pelajaran kepada Liang Mus suatu saat nanti. Beberapa hari kemudian, di sebuah restoran di Cina, Liang Mus tengah menikmati makan siangnya. Tanpa disangka, ia bertemu kembali dengan Sochu. Mereka kembali berdebat dan saling menyalahkan. Semua makanan yang dipesan oleh Liang Mus ternyata adalah makanan favorit Sochu. Liang Mus sengaja menggodanya dengan menunjukkan betapa enaknya makanan itu. Setelah dari restoran, Sochu pergi ke apartemen baru yang disewa ibunya. Ia sempat bingung saat mendapati pintu apartemen tidak terkunci. Saat masuk, tiba-tiba Liang Mus muncul dari kamar mandi dan langsung menangkap Sochu karena mengira ia adalah penyusup. Ternyata, Ibu Sochu dan Ibu Liang Mus sudah lama bersahabat dan sepakat untuk berbagi apartemen agar bisa saling menjaga, tanpa sepengetahuan anak-anak mereka. Kini, Sochu harus bersikap baik kepada Liang Mus jika ingin tetap tinggal di sana, atau ia harus kembali ke kampung halamannya. Sochu mulai berusaha menyesuaikan diri dengan menyiapkan makanan untuk Liang Mus dan berjanji menuruti semua aturan selama tinggal di sana. Namun, Liang Mus hanya memberikan waktu seminggu untuknya sebelum memutuskan apakah Sochu boleh tetap tinggal atau harus pergi. Sochu terlihat bingung, karena mencari tempat tinggal bukanlah hal yang mudah. Suatu hari,
Liang Mus mengajak Sochu pergi bersamanya untuk sebuah urusan. Dalam perjalanan, ia menjelaskan bahwa ia ingin Xiao memeriksa seorang anak kecil yang sedang sakit. Liang Mus mengatakan bahwa anak ini sangat spesial baginya. Sochu merasa penasaran dengan cerita itu. Sesampainya di rumah si anak, Liang Mus terlihat sangat khawatir. Anak laki-laki itu tampak merengek karena menunggu kedatangan Liang Mus. Ia bernama Jun, seorang anak yang sangat patuh dan menganggap Liang Mus sebagai ayahnya sendiri. Namun, Jun tampak tidak menyukai kehadiran Sochu. Ternyata, Liang Mus adalah sahabat mendiang ayah Jun yang tewas dalam misi tugasnya. Sejak saat itu, ia berjanji akan selalu melindungi Jun dan ibunya. Beberapa hari kemudian, Jun dan ibunya pergi ke rumah sakit. Kondisi kelainan jantung Jun sejak lahir membuat ibunya selalu khawatir. 不是那个意思啊，好，不是，要不然这样，病房找你们。好，我不住院。好病了就可以早点回家啦。 Sochu kemudian mencari dokter senior untuk berkonsultasi mengenai kondisi Jun. Setelah berdiskusi, ia menyimpulkan bahwa Jun harus mendapatkan perawatan khusus. Dokter senior yang menangani Jun, Dr. Zhang, kemudian menjelaskan analisisnya kepada tim medis. Ia mendukung pendapat Sochu mengenai metode operasi terbaik untuk Jun. 这样呢，就避免人咱们通力合作。 Keesokan harinya, Liang Muze dan Jun menunggu operasi Jun dengan cemas. Namun, mereka sangat yakin tim dokter akan melakukan yang terbaik. Setelah operasi selesai dengan sukses, Sochu membawakan makan siang untuk Jun sebagai bentuk perayaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Zouran atas bantuannya. Sementara itu, Liang Muze pergi mencari Sochu dan mendapati Sochu yang tertidur. Melihatnya, Liang Muze merasa geli. Sochu tiba-tiba terbangun dan kaget melihat Liang ada di dekatnya. Secara mengejutkan, Liang Muze memperbolehkan Sochu tetap tinggal di apartemennya. Sochu bingung, namun ia sangat senang mendengarnya. Namun, ia semakin terkejut ketika Liang Muze memberinya syarat. Ia harus berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghindari perjodohan yang diatur oleh ibunya. Sochu sebenarnya ingin menolak, tetapi karena belum menemukan tempat tinggal baru dan sudah merasa nyaman di sana, ia akhirnya menyetujui perjanjian itu. Namun, ia meminta Liang Muze berjanji untuk tidak memiliki perasaan satu sama lain. 你要是不说话，但你答应啊。是让人看见多不好。我受宠若惊，非得找我呀？ Setibanya di rumah, Sochu dengan senang hati menyiapkan makanan untuk Liang Muze. Ia menemaninya makan dan melayani setiap keinginannya, termasuk saat Liang Muze tiba-tiba berubah pikiran dan ingin makan sesuatu yang lain. 本书很好看吧？写了这个占星术杀人魔法之，我书架上还有很多侦探。 Sochu hanya bisa mengeluh dalam hati tentang betapa menyebalkannya pemilik rumah yang bertingkah seperti raja. Keesokan paginya, Liang Muze sengaja menyiapkan segelas susu untuk Sochu. Sochu tersenyum dan meminumnya tanpa berpikir panjang. Tetapi ia langsung kesal setelah mengetahui bahwa susu tersebut adalah full krim dengan kalori tinggi. Sebagai bentuk permintaan maaf, Liang Muze menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sakit. 忍忍就过去了啊！问真是想多了。你说我都一样。鬼扯！ Beberapa hari kemudian, Jun dan ibunya mengucapkan terima kasih kepada dokter dan perawat yang telah menjaganya dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi, Jun membuatkan kerajinan tangan berupa tas cantik untuk mereka. Khusus untuk Dr. Zhang, ia membuatkan sabun cuci tangan dengan ukiran namanya. Ibunya sangat senang karena sebentar lagi Jun diizinkan pulang. Ma, 那太感谢了。 Di ruangan Jun, ia tampak kesulitan karena menolak diperiksa oleh Sochu. Sochu bertanya mengapa sejak awal Jun tidak menyukainya.
Jun kemudian memberikan syarat. Ia hanya mau diperiksa jika So-chu mau membantunya. Tanpa berpikir panjang, So-chu menyetujui permintaan Jun. Ketika Liang Muze berpamitan untuk kembali ke markas, Jun tiba-tiba menghampirinya sambil membawakan buket bunga mawar yang indah. Dengan wajah polos, Jun memberikan buket itu kepada ibunya dan mengatakan bahwa itu adalah pemberian dari Liang Muze. Ia ingin menyatukan ibunya dengan Liang Muze dan menyuruh Liang Muze segera melamar ibunya. Liang Mus dan Ibu Jun tentu memahami keinginan bocah kecil itu. Mereka kemudian memberikan penjelasan bahwa mereka tidak bisa menikah. Jun tampak sedih karena ia sangat ingin Liang Muze menjadi ayahnya dan menjaga ibunya selamanya. Dari kejauhan, So-chu terlihat senang dan merasa telah berhasil membantu Jun. Namun, saat ia mendekat untuk menyapa, Jun malah menangis lebih kencang saat melihat So-chu. Liang Muze memarahinya karena bunga konyol pemberian So-chu. Merasa kesal, So-chu memilih pergi, tetapi karena tidak memperhatikan jalan, ia akhirnya tertabrak kereta dorong. Liang Muze segera membantu So-chu dan membawanya untuk diobati. 多休息。你以后不想上手术了，先把脚。我6点回部队。妈，什么为什么？人家担。 Setelah mendapatkan izin dari dokter, ia langsung menggendong So-chu untuk membawanya pulang dan beristirahat di rumah. So-chu merasa sangat malu saat semua orang terpesona melihat dirinya digendong oleh Liang Muze. Liang Muze sengaja membawa So-chu ke markas militer, karena ia harus segera kembali untuk melanjutkan latihan bersama timnya. Sesampainya di markas, pimpinan militer menyapa So-chu dengan ramah dan berterima kasih karena telah merawat anak buahnya dengan baik saat di rumah sakit. 家主啊，这回你是田勇的救命医生对吧？ Liang Muze sengaja membawa Shu untuk beristirahat di markasnya agar ia bisa menjaganya. Namun, Shu menangis dan merengek ingin segera pulang. Liang Mu akhirnya menelepon Dr. Zhang untuk memberitahu bahwa ia membawa So-chu ke markas agar bisa beristirahat sampai lukanya sembuh. Sementara itu, Liang Muze yang hendak mengambil beberapa barang milik So-chu merasa curiga saat melihat jendela kamarnya terbuka. Ia pun meminta keamanan apartemen untuk memeriksa rekaman CCTV. Sayangnya, hari itu sinyal CCTV di apartemen sedang bermasalah, sehingga mereka tidak memiliki rekaman apapun. Liang Muze kembali ke markas dan menunjukkan video kucing So-chu untuk menghibur So-chu. Saat melihat senyum bahagia So-chu, Liang Muze kembali terpesona. Miau，你笑什么？你要干嘛去？我头都快撑。做梦。 Di markas Liang Muze, setelah seharian berlatih, ia tiba-tiba mendapatkan pesan dari ibunya yang meminta bukti hubungan antara dirinya dan So-chu. Liang Muze langsung memotret dirinya bersama So-chu secara seadanya. Namun, So-chu menyuruhnya menghapus foto itu. Akhirnya, mereka menata sedikit ruangan dan berpose lebih mesra, seperti sepasang kekasih agar Ibu Liang Mu percaya dengan hubungan mereka. 队长，你可以下一节乱动，1、2，幸福好吗？开心。 Saat mereka bersandar terlalu dekat, So-chu buru-buru menjaga jarak, sebelum merasa salah tingkah dan malu. Keesokan harinya, Liang Muze menyuruh So-chu berganti seragam, sebelum kembali bekerja di rumah sakit, karena sudah sembuh. Ia juga ingin melatih beberapa teknik perlindungan diri, agar So-chu bisa menjaga dirinya sendiri, saat Liang Muze tidak bisa selalu menemaninya. Keesokan harinya, di rumah sakit, Dr. Zhang menunjuk rekannya untuk menjadi dokter relawan dalam musibah banjir. Ia pun mengajukan diri untuk ikut serta. 和平年代，不是，他去
别瞪着大眼珠子看着我。 Pagi harinya, Sochu dan rombongan bersiap pergi ke lokasi banjir. Hujan lebat membuat perjalanan mereka semakin sulit. Di markas tim penanganan banjir, pasukan khusus dan tim medis saling membantu untuk memastikan para korban banjir tertangani dengan baik. Setelah banjir mulai surut, tim medis pun berpamitan untuk kembali ke rumah sakit. Liang Muze memberikan penghormatan dan melepas kepergian Sochu. Malam harinya, saat akan beristirahat, Liang Muze teringat dengan obat yang diberikan Sochu kepadanya. Namun, saat meminumnya, ia tiba-tiba langsung memuntahkannya. Ia merasa ada yang aneh dengan rasa obat tersebut. Curiga, ia mulai memeriksa obat itu. Rekannya, Tianlong, ikut mengamati reaksi obat tersebut saat terkena air. Mereka merasa aneh, karena obat itu langsung larut, berbeda dari obat yang biasanya Liang Muze konsumsi. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Sochu menolak ajakan teman-temannya untuk makan bersama. Ia ingin segera pulang dan membersihkan kamar Liang Muze, karena sore itu Liang Muze akan pulang. Sochu terlihat sangat senang saat membukakan pintu untuk Liang Muze yang baru saja datang. Setelah membersihkan diri, Liang Muze memeriksa rekaman CCTV di ruang tamu. Ia melihat Miku diam-diam menukar isi botol obat miliknya yang ada di tas Shu. Liang Muze tentu merasa curiga dengan tujuan Miku. Saat makan malam dan mengobrol dengan Sochu, ia memilih untuk tetap merahasiakan hal itu. Liang Muze merasa ia harus mencari bukti lebih lanjut sebelum memberitahu Sochu. Saat itu, diam-diam percakapan Liang Muze dan Sochu disadap oleh Zouran tanpa mereka sadari. Keesokan harinya, Liang Muze mengajak Sochu pergi membeli perabotan baru. Mereka terlihat kompak dalam merenovasi rumah dengan menambahkan berbagai ornamen. Namun, saat berebut barang kesukaan, mereka tidak sengaja berpelukan dan terjatuh bersama. Keduanya pun merasa salah tingkah dan tersipu malu. Hari berikutnya, seusai mengantarkan Dr. Zhang yang datang untuk lebih mengakrabkan diri dengan Ibu Sochu, Dr. Zhang berpamitan untuk pulang, tetapi Liang Muze meminta tolong kepadanya untuk menguji obat yang ia bawa. Liang Muze juga meminta Dr. Zhang merahasiakan hasilnya dari siapapun, termasuk dari Sochu. Setibanya di rumah sakit, saat Dr. Zhang mengeluarkan obat tersebut, ia langsung mengenali botolnya, karena ia sendiri yang menggambar di tutup botol itu. Namun, ia tidak sempat bertanya lebih lanjut, karena harus segera memeriksa pasien. Dr. Zhang kemudian meminta rekannya untuk menganalisis kandungan dalam obat itu. Secara tiba-tiba, Sochu yang penasaran datang dan menanyakan alasan Liang Muze meminta Dr. Zhang menguji obat tersebut. Dr. Zhang tidak merasa aneh, karena mengira hubungan Liang Muze dan Sochu sudah sangat dekat, sehingga ia pun memberitahukan hasilnya. Seusai bekerja, saat Liang Muze datang menjemput, Sochu sudah memasang wajah cemberut. Ia kesal karena Liang Muze diam-diam meminta Dr. Zhang memeriksa obat yang ia berikan. Sochu memilih keluar dari rumah hari itu juga, karena merasa Liang Muze tidak mempercayainya. Liang Muze ingin meredakan kesalahpahaman antara mereka, tetapi Sochu bersikeras ingin pindah, karena merasa sangat kecewa. Sochu kemudian pergi ke tempat Miku dan menceritakan kekesalannya terhadap Liang Muze. Setelah mengetahui alasan Sochu marah, Miku akhirnya mengaku
bahwa dialah yang mengganti isi obat tersebut. Miku mengira obat itu milik Sochu dan menggantinya sesuai saran dari Zouran, yang khawatir akan kesehatan Sochu. Miku meminta maaf karena tidak berniat mencelakai siapapun. Sochu terkejut mendengar pengakuan Miku, tetapi lebih kecewa lagi saat mengetahui kedekatan antara Miku dan Zouran di belakangnya. 他的窗户跟他是有缘的，我放下。那现在为什么又肯说了？ Sesampainya di rumah, Sochu masih ingin pergi karena merasa kecewa dan malu atas tindakan Miku terhadap Liang Muze. Namun, Liang Muze meminta Sochu tetap tinggal dan meyakinkan bahwa ia tidak pernah menyalahkan Sochu. Ia bahkan memohon Sochu untuk tetap tinggal, karena keesokan harinya sepupunya akan datang dari Beijing. Liang Muze meminta Sochu menjaga sepupunya, yang memiliki perilaku sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Keesokan harinya, di markas, Liang Muze akhirnya mendapatkan hasil analisis obat yang diuji. Dokter Zhang memberitahu bahwa obat itu sekilas tampak seperti obat biasa, tetapi sebenarnya merupakan obat sejenis 3 dimensi yang dapat memicu sakit jantung. Liang Muze langsung teringat pada Zouran, yang kini sukses mendirikan perusahaan farmasi 3 dimensi. Ia semakin yakin bahwa Zouran ingin mencelakainya dan segera menghubungi Kapten Z untuk meminta bantuan menyelidikinya. 现在没办法判断这事的3个人 跟换药的事情有关，基本资料传给我。好。 Hari berikutnya, tim Liang Muze mendapat tugas mengamankan seminar internasional di sebuah hotel bintang 5. Liang Muze melihat Zouran berada di hotel tersebut. Setelah mengecek administrasi, terungkap bahwa Zouran selama ini tinggal di hotel tersebut di sebuah kamar mewah. Dari dalam kamar, Zouran bersiap pergi setelah mengambil pistol replika 3 dimensi yang ia sembunyikan di atas lampu. Ia pun memberi kode kepada rekannya untuk memulai aksi mereka. Zouran kemudian turun ke lobi dan bergabung dengan Miku. Ternyata, Zouran sengaja meminta Miku memasukkannya sebagai salah satu wartawan dalam seminar tersebut. Dalam seminar itu, ayah Sochu menjadi salah satu pembicara. Seluruh tim keamanan bersiaga melindungi para tamu. Sementara itu, dari gedung lain, rekan Zouran bersiap menembak seseorang. Ia menyusup ke apartemen Miku dan memulai aksinya dari sana. Ketika seminar dimulai, terjadi keributan di basement. Saat Tianlong dan timnya mencoba menangkap seseorang yang melakukan transaksi mencurigakan. Rupanya, target Zouran adalah salah satu peserta seminar. Liang Muze berusaha menangkap pria tersebut, tetapi tiba-tiba diserang, sehingga terpaksa berkelahi. Saat hendak menangkapnya, pria itu berhasil kabur dengan menerobos jendela hotel. Di taman hotel, rekan Zouran bersiap menembak targetnya. Tetapi karena tembakannya meleset, Liang Muze menyadari bahwa ada seorang sniper yang juga membidik pria itu. Sayangnya, pria tersebut berhasil kabur melalui saluran air tanpa diketahui siapapun. Setelah Liang Muze dan Tianlong melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Z, mereka menyimpulkan bahwa peristiwa itu tidak sesederhana yang mereka duga. Di rumah sakit, Zouran dirawat setelah melindungi Miku dari serangan seorang penggemarnya yang menyusup ke dalam seminar. Miku merasa sangat bersalah melihat kondisi Zouran, tetapi Zouran justru memanfaatkan situasi itu. Diam-diam, ia menyembunyikan pistol 3 dimensi di dalam tas Miku. Miku, yang masih menyukai Zouran, tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika polisi meminta Miku menandatangani berkas pernyataan, ia baru sadar bahwa ada pistol kecil di dalam tasnya, yang kemungkinan besar milik Zouran. Namun, sekali lagi, Miku memilih diam dan menutupi perbuatan Zouran. Di rumah sakit,
Zouran mengejar Sochu untuk berbicara dengannya. Tiba-tiba, Zouran memeluk Sochu tepat saat pintu lift terbuka, dan di depan lift tersebut berdiri Liang Muze. Liang Muze terkejut melihat kebersamaan mereka. Sochu keluar dari lift dengan perasaan salah tingkah, sementara Zouran dan Liang Muze saling bertatapan sinis. Keesokan harinya, Sochu dan teman-temannya memberikan pelayanan kesehatan di markas pasukan militer. Sochu mulai memeriksa pasien dengan sedikit gugup karena pasien pertamanya adalah Liang Muze. Ia menanyakan mengapa detak jantung Liang Muze terdengar begitu kencang. Liang Muze hanya menjawab dengan menyembunyikan perasaannya yang mulai tumbuh untuk Sochu. Di tempat berbeda, Liang Muze dan Sochu menghabiskan waktu di taman. Di tempat yang sama, Dr. Zhang datang menyapa Jun dan ibunya. Ia ingin menghabiskan waktu liburnya untuk bisa lebih akrab dengan Jun. Dr. Zhang menemani Jun bermain layang-layang dan menggantikan ibunya untuk mengajari Jun bermain. 你们两个喝什么呀？我陪你。行。去就好了。对对对。靠谱。 Di rumah, Sochu sendiri terlihat gelisah memikirkan siapa yang memasang alat sadap di kalung kucingnya. Sebenarnya, ia mulai mencurigai Zouran, tetapi di dalam hatinya, ia tidak ingin menuduhnya sebagai pelaku. Saat Liang Muze pulang dan membahas alat sadap itu, Sochu mengatakan bahwa ia tidak memiliki kecurigaan terhadap siapapun dan tidak tahu harus mencurigai siapa. Liang Muze kemudian bertanya apakah Sochu pernah mengajak Zouran datang ke apartemen mereka. Sochu terlihat marah dengan pertanyaan itu dan memprotes Liang Muze karena selalu mencurigai Zouran. Liang Muze mencoba menenangkannya dan tiba-tiba mencium Sochu. Keesokan harinya, Zouran memenuhi panggilan penyidik kepolisian. Ia mengaku bahwa dialah yang memasang alat sadap di rumah Liang Muze, tetapi berpura-pura mengarang cerita bahwa yang mengganti obat Liang Muze adalah rekannya yang diperintahkan oleh bos mereka untuk menyingkirkan Liang Muze. Zouran juga menceritakan bahwa ibunya disandera oleh bosnya, dan ia sendiri hanyalah korban yang selama ini diperalat. Zouran mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai Sochu dan khawatir bos besar memiliki rencana untuk mencelakainya. Mendengar pengakuan Zouran, Liang Muze mulai panik dan segera pergi untuk memeriksa keadaan di apartemennya. Di rumah, Sochu kebingungan ketika listrik di apartemennya tiba-tiba bermasalah. Ia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas apartemen dan meminta Sochu untuk menemuinya. Namun, saat tiba di basement, ia melihat seseorang yang mencurigakan membawa senjata tajam dan hendak mencelakainya. Sochu langsung lari menyelamatkan diri dan mengecoh penjahat dengan menyalakan alarm kebakaran agar situasi apartemen menjadi ricuh. Ia kemudian bersembunyi di sebuah ruangan sambil memegang erat tabung gas sebagai perlindungan. Hingga akhirnya, Liang Muze menemukannya dan langsung memeluknya karena sangat khawatir. Setelah merasa lebih tenang, Liang Muze mengantarkan Sochu pergi bekerja. Liang Muze mengutarakan perasaannya dan mengajaknya untuk benar-benar berkencan. Namun, Sochu masih ingin memikirkan hal itu lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa tidak ingin terburu-buru. Sochu memuji wajah dan senyum Liang Muze yang tampan, dan untuk saat ini, melihat senyum Liang Muze saja sudah cukup baginya. Sore itu, Sochu datang ke kedai tempat Zouran berada. Ia terdiam saat melihat sebuah hologram tentang dirinya dan Zouran saat masih remaja. Zouran sengaja menyiapkan hal itu agar Sochu mengingat kenangan mereka dulu. Zouran meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan kembali meminta kesempatan. Namun, saat ia hendak mencium Sochu,
Seochu langsung menahannya dan menanyakan alasan Zouran berbohong tentang Liang Muze. Seochu mulai tidak mempercayai Zouran, yang akhirnya mengaku bahwa semua yang ia lakukan memasang alat sadap dan menukar obat Liang Muze semata-mata karena ia sangat mencintai Seochu dan ingin Seochu kembali padanya. Saat itu, Seochu mendapat telepon dari Liang Muze yang menanyakan keberadaannya. Seochu memberitahu bahwa ia sedang berada di sebuah restoran Jepang dekat rumah sakit. Zouran sengaja menaikkan nada bicaranya agar Liang Muze mendengar suaranya dan merasa cemburu. Seochu menasihati Zouran untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan. Ia yakin bahwa Liang Muze tidak akan mudah terprovokasi dan bahkan jika Liang Muze kesal, bukan berarti ia akan kembali pada Zouran. 过去的意思就是完成了，我只期待现在的我，期待未来的我。我今天过来，就是。 Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Liang Muze masuk dengan ekspresi kesal dan datang untuk menjemput Seochu. Ia langsung menggenggam tangan Seochu untuk membawanya pergi. Namun, Zouran juga menahan tangan Seochu yang lain, berusaha mencegahnya pergi. Zouran mengatakan bahwa nasi belut kesukaan Seochu belum matang, sehingga ia tidak boleh pergi. Namun, Seochu meminta Zouran melepaskannya dan mengatakan bahwa makanan kesukaannya bukan lagi nasi belut seperti dulu. Ia lalu pergi bersama Liang Muze, meninggalkan Zouran yang terdiam sendirian. Dalam perjalanan, Liang Muze memilih untuk menggendong Seochu karena tahu bahwa ia sangat kelelahan. Cerita pun diakhiri dengan pembahasan pernikahan Liang Muze dan Seochu saat mereka makan bersama dengan orang tua Liang Muze. 这个房子重新装修了，嫁出意见不统一的时候。那既然这样的，这个主意好。嫁出往后。 梁木泽的身家性，来，干！